kegiatan turun nggak? Ini harapannya mereka ini nanti buat pelaksana aja Pak. Enggak, makanya saluran itu dikai lemah, dikai tanduran apa dikai apa? Harapannya sih tanamannya mungkin pohon-pohon aja nggak usah semak. Harapannya pakai aja semuanya soalnya nanti kalau dikasih semak susah. Berarti maksudku ini kayak ono tanduran, kayak ono lemah, kasih tanaman puli-puli gitu. Boleh tandurono. Iya. Tapi celah-celahnya paving gitu. Ya, di itunya paving bulat-bulat. Jadi posisi paving, terus mari ngono puli, terus paving meneh. Jadi ini iso dilewati. Ojo semat diwincang wong akeh wae. Ini wis bawa PMK durung? Sudah. Gedung itu. Berarti lek ana wong lantai 6 mudhun nang lantai ngisor. Maksudku kuwi. Jadi aku gak usah ngomong dhisik, lift sih lah. Tangganya udah kita benerin, liftnya mungkin cuma waktu istilah acara aja di jalan. Enggak, jadi sekarang lift itu pastikan nyala dulu. Betul, Pak. Jadi pada waktu tanggal 17 Agustus esok, ternyata banyak penontonnya. Kan kita ngadakan 17 Agustus. Ono bumerang, ono apa-apa. Aku kan pengen penyanyi Surabaya tampil untuk soft launching-nya kan. Lah itu berarti liftnya Mas, saya kan. Jadi dia dari sampai lantai 6 dia turun. Dia turunnya ke bawah numpak lift, Bos. Kan numpak ondo. Waduh, naiknya udah, Pak. Hah? Nanti kalau dari Udah bawah, merasakan tadi. Udah merasakan. Kau makanya Masuk ke dalam. maksudku nanti kalau sudah mulai konser itu dibuka gedungnya. Hanya untuk ke liftnya tok. Tahu maksudnya? Hanya untuk ke liftnya lah. Pastikan lift itu nyala. Kalau kamu ini orang anggap aja penuhi 40.000. Itu Pak ada yang punya gedung Pak. Dimas. Ya. Sebentar belum. Saya nyala no. Oh, iso lift banyak. Jumlahnya ini berapa? Ada 5 unit. Oh 5 unit. Itu harus nyala semua ya. Elevatornya juga, eskalatornya juga dinyalain. Jadi kalau yang antri lift, Kalau ternyata kalau aku cenderungnya kalau ternyata liftnya belum malah lewat eskalator aku. Iya, lebih banyak, Pak. Lebih banyak tapi eskalator. Eskalatornya nyala nggak, Mas? Eskalator ya sudah lama nggak diaktifkan. Aktif KB. Jadi nanti pada waktu setiap konser itu orangnya dari parkir turun langsung lewat eskalator. Iya, eskalator, Pak. Eskalator. Nah, liftmu urip loro lah. Sing liyane eskalator. Eskalatornya harus nyala semua. Iki bayangno nek lantai 6 kon. Ya wong pegel kabeh. Iya toh. Kan nyalano. Ini kan dibuka ta ono tuh. Cuman yang bawah. Ono lift. 1-2 motor. Enggak 1-2, dia tidak ada jalan menuju ke dalam kalau konser. Itu maksudnya. Lantai 1, lantai 2 tidak ada mau ke dalam kalau konser. Sehingga dia bisa lewat tangga. Tapi sing 3, 4, 5 lebono eskalator lek murup kabeh. Tapi lek murup kabeh eskalator ya losen, Pak. Wong iso mlebu kabeh, kok mudune lewat eskalator. Tapi perubahannya mall diaktifkan. Mall aktif. Kalau Mas Andi Kadir udah ngaktif nomor lo. Ya Andi yo. Pak Andi nanti pasti. Mau lebih jawaban lo yo. 1,4 itu. 1,6 pasti. Bisa dibandingkan yang di Jakarta itu apa? Oh jauh lah. Ya bener iki, Bos. Kemarin itu Kalau JK ini Dingnya free. free untuk 1 hari sesudah dan 1 hari setelah. Tapi lain Surabaya sepertiga bayarnya ya. Kalau apa monggo lah. Karena kalau ekonomi itu bergerak, maka secara otomatis pemerintahnya juga berhasil menghidupkan ekonomi, ngurangi pengangguran. Ojo pikiran nang utek itu PAD tapi menghantam rakyatku, Pak. Masyarakatnya gak iso omek ya rada mendem aja. Itu satu. Yang kedua, setiap ada konser, maka tidak boleh ada makanan yang dibawa dari luar. Apa fungsinya? Oh dicek, Pak. Ini full UMKM-nya Surabaya gantian gitu. Pengajian Habib itu timnya paling kayak Habib itu Pak, kan timnya sama yang jual-jualan kan ya itu aja Pak. Kalau salawatannya UMKM ada F&B. Ya, itu yang jual. Boleh. UMKM-nya ya pancet Tapi itu ada aja. ruang. Enggak, kalau sekarang ini konsernya kita, maka kita pakai punya UMKM kita. Ini gonku UMKM-nya yang jualan ya itu. Lah caranya apa? Iku mau, oke. Gratis 1 hari sebelum dan 1 hari sesudahnya gratis. Tapi UMKM ku dodolan gale mlebu, gale iku inovasi-inovasinya kita sehingga apa? UMKM-nya kita wantek, Pak.
Itu yang harus kita pikirkan. Hadirnya pemerintah itu bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Lek awakmu mikire mek apa PAD tok, ambil dhek oke, tak getno PAD nih. Tapi UMKM, tapi sing ngisi tukang kabeh, bini kabeh entek, Pak. Masyarakat itu rugi. Rugi. Iya. Jadi ada PNB yang dibuat menarik, ada yang UMKM. Jadi win-win solution lah. Putih masing-masing. Pasti akhir ini, pasaran gini. Jadi alhamdulillah ini di Taman Remaja kita memang akan hidupkan untuk kegiatan-kegiatan ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi insya Allah di yang 1,7 atau 1,8 ini adalah tempat yang terbuka yang bisa digunakan untuk konser, yang bisa digunakan untuk slalom, yang memang terbuka ya. Ini juga masukan dari arek-arek Surabaya. Saya matur nuwun sangat karena ini ide-ide dari anak muda Surabaya. Yang kedua, nanti yang belakang yang dalam perbaikan itu kita juga yang di sekitar 2,3 hektar kita akan jadikan ruangan tapi yang tertutup. Jadi kayak expo kita bangun expo di tahun 2000. Namanya ini nanti expo tapi namanya expo nanti expo center ya. Kita buat namanya expo center tapi nanti yang Surabaya Expo Center yang belakang kita jadikan yang tertutup. Jadi ada pilihan mau di tempat terbuka atau mau di tempat tertutup. Sehingga kita akan atur itu. Jadi dengan harapan maka kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tempat besar yang digunakan untuk konser, untuk para penyanyi gitu ya, atau mau menampilkan apa bisa di Taman Remaja Surabaya. Selain itu kita juga gunakan untuk kegiatan anak muda di lantai-lantai gedung yang ada di dalam. Jadi ada skateboard insya Allah, karena kemarin sudah kita cek bersama, itu akan dibuka di sana. Tapi yang pasti yang kita buat adalah 2 tempat dulu ya. Satu tempat konser yang ada di terbuka ini di 2025 adalah yang expo, yang sama-sama expo tapi yang tertutup, konser yang tertutup. Saya juga memastikan lagi tadi eskalator harus nyala semua, karena ini parkirnya sampai dengan di lantai 5. Berarti otomatis kalau orang turun juga bisa menggunakan eskalator. Kalau menggunakan tangga dia akan berat. Yang kedua, saya juga minta semua lampu dicek nanti malam. Semua tempat parkir ini harus tersedia lampu. Lampunya tidak boleh mati gitu. Nanti ke depan insya Allahnya di tahun 2025 saya juga ingin memasang alat untuk parkir ya. Jadi orang sejak awal masuk ke tempat parkir itu sudah bisa tahu. Oh ternyata lantai 1 penuh, yang ada cuma lantai 2 berapa biji, lantai 3 berapa biji, itu dari bawah dia sudah tahu, jadi bisa diarahkan sama petugasnya. Itu yang kita lakukan di sidak hari ini. Ada yang terakhir adalah akses masuk. Jadi sebenarnya kita sudah siapkan 2 tempat ya. Tapi ternyata dari masukan teman-teman EO, pintu yang masuk tadi adalah tidak digunakan keluar masuknya kendaraan, tapi keluar masuknya kendaraan bisa di sisi yang berbeda. Pintu masuk yang memang langsung ke tempat parkir. Yang sudah kita siapkan 2 ini adalah untuk orang yang akan masuk ke dalam tempat konser. Jadi antrian tiket sehingga tidak di jalan raya, dia bisa di sepanjang itu untuk masuk. Juga nanti di situ ada UMKM, ada F&B yang disediakan, yang kita siapkan baru ke tempat konser. Ini masukan dari teman-teman EO. Saya matur nuwun betul karena saya selalu ajarkan kepada teman-teman, saya membangun itu aja berdasarkan yang kita mau, tapi panggil orang-orang yang memang dia sering menggunakan, seperti EO terkait dengan konser dan tempat-tempat lainnya yang mereka bisa menggunakan atau menyewa tempat. Jadi masukan-masukan itu yang akan kita selesaikan, dan insya Allah ini akan kita soft launching ya di tanggal 17 Agustus. Itu nanti kita buat penyanyi-penyanyi Surabaya yang insya Allah kita datangkan untuk mengenang kota Surabaya dan mereka membesarkan kota Surabaya. Jadi insya Allah ada Bumerang dan Ita Purnamasari nanti sambil bergerak yang lainnya ya. Jadi kita ini Surabaya tidak pernah loh ketinggalan artis-artis dari dulu sampai sekarang. Ono Ita Purnamasari, ono Bumerang, ono Gomblo, ono Padi, ono Dewa, tidak pernah kehabisan. Sehingga kita ingin talenta-talenta itu akan muncul lagi setelah penyanyi-penyanyi yang tadi saya sebutkan. Sehingga Surabaya ini adalah memang kota pembibitan untuk para penyanyi dan yang menampilkan seni budaya. Itu luar biasa. Ini yang di bawah ini sekitar 40.000 total ya. Nanti yang di
belakang yang akan kita siapkan untuk yang tertutupnya itu sekitar 45.000 karena lebih besar ya tempatnya di sana. Dan ini kita akan coba lagi nanti yang sekali lagi di 17 malam itu. Untuk yang di dalam nantinya itu pembiayaan dari investor atau dari APBD? Kenapa? Yang untuk yang pengembangan. Jadi kita bisa melakukan dengan APBD, kita bisa melakukan dengan investor ya, dengan cara. Tapi yang pasti saya ingin selalu mengatakan kalau ada investor harus clear di depan. Satu, jangan sampai ketika kita memasang terus ternyata usaha nih, sama UMKM aku senentono saya ya iso. Nah wargaku terus ya opo. Kalau toh itu sulit ya kita akan bangun dengan APBD. Tapi saya berharap dengan investor, tapi nanti terkait dengan pengelolaan biaya sewa saja. Tapi terkait dengan penataan F&B-nya, penataan dengan UMKM-nya kita duduk bersama. Karena saya ingin terus terang melibatkan banyak orang. Kalau sudah ada yang dikerjakan oleh pemerintah kota, maka disitulah semua orang yang ada di sekitarnya bisa menggerakkan UMKM-nya. Itu yang saya mau. Pak, berarti ada tidaknya investor tetap kita dengan tahun depan Pak ya? Oh tetap. Tapi sudah banyak investor yang masuk. Ada 6 ya, ada investor yang memang ingin melakukan kerjasamanya. Dia ingin sewa setelah itu membangun. Jadi kita lihat dari yang diberikan kepada kita, ditawarkan kepada kita apa. Yang terpenting adalah saya sebesar-besarnya manfaat buat warga di sekitar sini. Karena kalau di sini tuh Tambak Sari kebetulan kan paling akeh masyarakat sih, paling padat. Nah, itu terus area nom-nomnya ya akeh sing apa jenenge gak gerung-gerung digawean. Saya tadi bilang, kalau mungkin UMKM-nya itu dijualan, tapi sing dodolan sapa sing area nom-nomi? Yang menjaga anak mudanya. Jadi anak muda dikasih cara public speaking-nya, terus cara berjalannya. Saya juga nggak pengen nanti di sini nonton konser, penyanyi ini gede-gede gede, si dodolan dasteran, dodolan eger kalau dia bilang. Ya mulai kabeh, nanti si Joko dia dodolannya tetap, tapi si Joko ada nom-nomi. Dan nanti pembiayaan kita akan atur dengan yang mengadakan konser di sini. Sudah diapresial Pak yang di yang 2,7 juta? Semuanya sudah diapresial. Dua sisi tempat ini sudah diapresial semuanya untuk sewanya. Ya, yang sana keluar berapa Pak? Konsultasi beras itu kan akan ada acara ya Pak? Apa ada ajakan masyarakat untuk datang ke Tadi kita kasih tahu, wong Surabaya, nek delok api ngenang masalah taman remaja iso saiki digawe tempat hiburan seni dan budaya. Ono konser, ono tampilan-tampilan. Kebetulan hari ini ada konser lagu. Sopo kaya ini yaitu penyanyi-penyanyi Surabaya. Nanti juga selain penyanyi Surabaya sadurunge tampil, ya ono seniman-senimane Surabaya tampil di sini. Ini lagi saya tata sehingga ini adalah soft launching-nya. Wong Surabaya nek kepingin ngenang seniman-seniman Surabaya karo penyanyi-penyanyi Surabaya sing gedhekno jenenge Surabaya, ojo lali teko nang Taman Remaja tanggal 17 sore sampai Pak, ini